Berikutnya, ini terkait dengan lanjutan rangkaian ibadah umroh. Nah, calon jemaah umroh di Jember, Jawa Timur mengikuti bimbingan ibadah sesuai aturan yang diberlakukan di masa pandemi jelang keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Berbeda dengan waktu sebelum pandemi, saat ini pelaksanaan ibadah umroh disertai dengan batasan-batasan seperti pelaksanaan sholat berjamaah di masjid di Masjidil Haram nantinya. Puluhan calon jemaah umroh Minggu siang memadati aula sebuah hotel di Jalan Karimata, Jember, Jawa Timur untuk mengikuti bimbingan pelaksanaan ibadah umroh. Bimbingan khusus ini melibatkan sejumlah pemandu perjalanan umroh yang baru saja melakukan penjajakan ke Tanah Suci. Materi bimbingan terdiri dari edukasi tentang penerapan protokol kesehatan serta berbagai aturan baru yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi. Meski pelaksanaan ibadah umroh mulai dibuka, namun pemerintah Arab Saudi memberikan batasan dan aturan ketat. Selain batasan pelaksanaan salat berjamaah di masjid-masjid, beberapa hal sunnah dalam pelaksanaan ibadah umroh seperti tawaf wada kini juga tidak bisa dilakukan lagi. Pintu sholat dan pintu umroh itu berbeda dan luar biasa, penjagaannya sangat ketat karena yang jaga itu tidak hanya laskar tapi tentara dan harus menunjukkan barcode. Dan untuk antri seperti ini, Masya Allah. Para peserta bimbingan umroh ini merupakan calon jemaah yang sudah mendaftar dan dijadwalkan akan berangkat ke Tanah Suci pada awal tahun 2021 mendatang. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Ya, namanya juga ini umroh spesial masa pandemi ya Ustaz. Jadi pembekalan pun juga harus spesial, matang, bukan cuma tentang rukun umroh, tapi juga segala yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Begitu Ustaz ya? Betul, ini manasiknya manasik pandemi ya, jadi manasik spesial pandemi. Jadi intinya di dalam manasik-manasik ini kan ini ada tata tertib keteraturan yang baru, artinya yang bagaimana protokol COVID dilaksanakan dengan ketat. Jadi jangan sampai yang berbahaya itu ketika tidak menjalankan protokol seperti kita ketahui, karena ada yang terpapar. Kalau udah ada yang terpapar, pasti kan ini internasional sifatnya ya. Jadi kenapa harus sangat ketat, bahkan tentara ikut di sana? Karena ini internasional. Satu terpapar, pulang. Masalah pulangnya nanti yang jadi masalah itu. Ketika sudah membawa virus, pulang ke negara masing-masing menebarkan virus, malah jadi klaster umroh, kan ini berbahaya. Nah, itulah karenanya harus sangat berhati-hati. Kalau saya sih ya, pendapat saya bersabarlah dulu. Tapi kan permasalahannya rindu itu tidak bisa ditahan. Rindu ke Baitullah itu tidak bisa kemudian ditahan. Dan kalau ada kesempatan pasti semua juga berbondong-bondong ingin berangkat. Nah karenanya untuk yang berangkat dan tidak bisa menahan, mungkin saya hanya menghimbau harus berhati-hati, ekstra ketat, ekstra hati-hati. Ya, apapun yang kemudian dilaksanakan di sana harus tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19. Yang tak kalah penting nih Ustaz, patuh. Kan di sana ya, Kerajaan Arab Saudi sudah membuat peraturan yang cukup detail. Ya. Jadi sebelum melakukan rangkaian ibadah harus isolasi dulu 3 hari. Kebanyakan nih, bukan kebanyakan, ada beberapa oknum jemaah kita yang begitu harus diisolasi malah jalan-jalan, minggat dari kamar atau hotel isolasi. Padahal mereka juga sebagai duta negara kita ya Ustaz. Kalau mereka melanggar takutnya bisa menjadi presiden buat yang berikutnya. Betul, itulah makanya yang namanya umrah kan pasti kita ingin ziarah, ingin jalan-jalan segala macam. Dalam masa pandemi ini nggak bisa juga hal-hal seperti itu. Jadi memang ya spesialnya adalah ketika misalnya pergi dalam kondisi yang memang pandemi, ya ada hal yang menarik. Tapi sebetulnya kalau mau lebih enak ya selesaikan dulu pandeminya ya, insya Allah secepat mungkin baru nanti kita umroh sama-sama, insya Allah begini. Betul, itu saran dari salah satu perwakilan Satgas. Ya, realitanya seperti itu Ustaz ya. Jadi kalau masih bisa menahan rindu terhadap Tanah Suci, tahan-tahan dulu begitu Ustaz ya. Tapi kalau misalnya harus berangkat, patuhi protokol kesehatan, patuhi juga aturan-aturan yang ada di sana. Baik, catatan buat kita semua nih. Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi di tengah-tengah ini kita. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semua dan juga penonton Ajwa TV yang sudah menyaksikan Muslim Update. Ustaz, mungkin ada doa penutup buat pertemuan kita kali ini. Baik,
doa singkat saja. Ya. Baik semuanya, pemirsa Ajwa TV semuanya, ayo satukan doa-doa kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala Muhammadin wa sallam. Ya Allah, subhana malikul qudus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslin lisani lahu takilni nafsi tarfatul hadim dan nas. Ya Allah, dengan nama-namamu kami mohon ya Allah ijabahlah doa. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami, bangsa kami ini ya Allah. Jauhi dari bala bencana, mara bahaya, terutama dari pandemi ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ijabahlah doa kami. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Baik, doa kita bersama tadi sekaligus menutup program Muslim Update di Ajwa TV. Jangan lupa saksikan setiap hari pemirsa. Dan saya Jimmy Darusman beserta Ustaz Erik Yusuf pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.